Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dan keluarga Babul Syifa. Kali ini kita akan kembali lagi di talk show Babul Syifa di episode kedua. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai stroke nih bersama narasumber kita, Ustadz Soef Wahyudiono Al-Mukmin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, seperti biasa masih sehat. Alhamdulillah. Bil'afiyah, alhamdulillah. Baik, nah Ustadz, kemarin kan kita udah bahas nih mengenai diabetes. Nah sekarang sahabat Babul Syifa ingin mengetahui mengenai penyakit stroke. Sebelumnya apa sih itu penyakit stroke? Baik, nah, penyakit stroke itu sendiri disebabkan karena beberapa hal. Nah, stroke bisa disebabkan karena faktor darah tinggi. Stroke juga bisa disebabkan karena faktor adanya penyumbatan di pembuluh darah ke otak. Ada juga stroke disebabkan karena penyakit-penyakit yang lainnya. Nah, rata-rata orang-orang yang berusia lanjut itu yang terkena stroke. Lalu apakah yang usia muda itu juga berpotensi untuk terkena penyakit stroke ini, Ustaz? Baik, ini perlu diketahui sahabat dan keluarga besar Babul Syifa. Stroke itu sendiri bisa menyerang di kalangan anak muda, anak kecil, bahkan rata-rata oleh orang tua. Tapi tidak menutup kemungkinan anak-anak muda atau anak-anak yang bayi sekalipun bisa terserang adanya stroke itu sendiri. Ada beberapa penyebab, bisa disebabkan karena dia punya darah tinggi, atau bisa juga dia karena adanya peristiwa seperti benturan ataupun kecelakaan, atau bisa juga karena faktor diabetes. Yang menjadi pemicu bisa dari faktor makanan, faktor kurangnya olahraga atau pola hidup, dan beberapa hal yang saat ini menjadi pemicu utama karena adanya radiasi. Itu bisa menyebabkan terjadinya melemahnya saraf yang ada di dalam wajah, atau biasa dikategorikan dengan bilpasi atau serangan stroke ringan. Baik Ustaz. Nah, itu bilpasi itu tuh apa sih Ustaz? Baik, banyak dari kalangan anak-anak muda sekarang itu yang mengalami bilpasi itu disebabkan karena radiasi tinggi. Radiasi tinggi yaitu melemahnya saraf yang ada di muka. Saraf yang ada di muka sebab terkena paparan radikal bebas. Radikal bebas itu bisa dari handphone, bisa dari komputer, atau bisa dari benda-benda elektronik. Pada waktu tubuh tersebut lemah dan fisik lemah, sehingga semua saraf-saraf pun ikut lemah, sehingga rata-rata sampai wajahnya miring, perot, dan sebagainya. Itu turunnya wajah itu karena lemahnya saraf. Itu bisa dikategorikan dengan stroke ringan. Bahasa yang biasa kita kenal dengan bilpasi. Baik Ustaz. Penyakit stroke ini dialami oleh seorang secara bertahap atau langsung secara serangan tiba-tiba Ustaz? Kalau untuk stroke itu sendiri bisa diserang atau menyerang kepada setiap orang itu kapanpun dan dimanapun, dan penyakit ini kadang-kadang tidak ada pemicu yang mendasar. Pemicu mendasar itu kadang-kadang kategori orang itu dari makanan saja, tidak. Kadang-kadang pada waktu tubuh kita itu lemah, stroke bisa menyerang ke dalam tubuh kita. Nah, antisipasinya pada waktu tubuh itu tidak terjadi serangan atau bagaimana kita menjaganya bisa dengan menjaga pola hidup sehat, pola makan sehat, dan lebih kepada kebiasaan yang sehat. Baik Ustaz. Nah, untuk cara pencegahannya bagaimana, dan cara untuk menangani stroke ringan ataupun berat ini Ustaz? Baik.
hal yang sangat sederhana yang harus kita lakukan untuk mencegah terjadinya stroke. Satu, kita harus positive thinking. Pada waktu kita benar-benar positive thinking, tubuh kita akan memberikan sebuah kekuatan atau imunitas, di mana imunitas kita sebagai controlling otak kita. Pada waktu otak kita itu stabil dan bisa berpikir dengan baik, insya Allah kita bisa mencegah secara psikisnya. Sedangkan pencegahan untuk secara non psikis atau secara fisiknya, kita bisa memberikan treatment seperti olahraga yang cukup, makan makanan yang sehat, dan yang ketiga selalu menjaga lingkungan supaya tetap sehat. Baik Ustadz, nah tadi kan Ustadz bilang kalau ada seorang yang terkena sampai mukanya tuh turun ke bawah seperti itu. Nah, itu bagaimana cara Ustadz menanganinya Ustadz? Baik, untuk penanganan pasien yang sudah seperti Bil Pasi, sebenarnya penanganan yang paling sederhana yang biasa kita jalankan. Pertama, pada waktu saraf atau lemahnya wajah karena Bil Pasi atau stroke ringan, kita bisa memberikan treatment pertama, ambil benda-benda yang hangat, terutama anduk. Handuk yang hangat atau kain-kain yang hangat, lalu tempelkan di antara wajah yang lemah tersebut. Kerjakan itu secara kontinu. Pada waktu kita sudah kerjakan secara kontinu dan belum maksimal hasilnya, saya biasanya memberikan treatment seperti akupuntur. Akupuntur itu sendiri langsung merangsang saraf-saraf yang ada di dalam wajah, sehingga wajah yang tadinya lemah akan dirangsang oleh akupuntur, sehingga saraf akupuntur, saraf-saraf yang di titik-titik akupuntur itu bisa mengencangkan kembali. Itu sebagai treatment. Tapi ada saran yang mungkin harus kita kerjakan dengan treatment Babul Shifa. Kebetulan kalau di treatment Babul Shifa itu sangat efektif banget. Cara yang paling tepat untuk orang yang stroke ringan ataupun yang sudah berat, saya lebih menyarankan dengan treatment detoksifikasi dengan Babul Shifa. Detoksifikasi dengan Babul Shifa sangat kita rekomendasikan, sebab rata-rata orang yang kena stroke itu darahnya itu lengket atau kental. Makanya rata-rata orang yang sakit stroke itu pasti minum obat pengencer darah. Pada waktu obat pengencer darah itu kita konsumsi, kita memberikan solusi. Babul Shifa sangat efektif banget melancarkan peredaran darah dan melancarkan kerja otak, sehingga otak bisa memberikan rangsangan-rangsangan ke saraf tubuh kita dengan baik, dan saraf akan merespon perintah otak. Baik Ustadz, nah untuk dosisnya ini apakah dosis tinggi atau seperti apa? Baik, kalau untuk dosis itu sendiri, saya lebih menyarankan faktor usia itu menentukan dosis. Selain faktor usia dan faktor berat dan ringannya, kalau untuk pasien-pasien yang stroke-nya sudah berat, saya lebih menyarankan dengan takaran 2 saset untuk diminum 4 kali. Bisa pagi, siang, sore, dan malam. Untuk yang masih muda, itu saya sarankan cukup 3 kali. Misalkan untuk penyakit stroke-nya yang masih ringan, saya sarankan dosisnya pun ringan. Cukup 3 kali juga untuk sekali minum 2 saset. Baik, berarti butuh berapa lama Ustadz untuk pengobatan yang stroke berat ini dalam menggunakan Babul Shifa ini? Untuk penyakit yang berat maupun penyakit yang ringan, sebenarnya tergantung dari si pasien. Sebab apa? Kemampuan si pasien untuk menyerap nutrisi-nutrisi itu pun sangat dipengaruhi daripada niat dan semangat. Untuk pasien-pasien yang sudah kita tangani itu rata-rata kita memerlukan waktu antara 1 sampai 2 minggu
1-2 minggu itu ada yang mereka stroke sampai tidak bisa berjalan, ada juga stroke yang disebabkan karena bilpasi itu sendiri, atau ada juga stroke yang disebabkan karena tidak bisa menggerakkan organ tubuh sehingga motorik tidak bisa bekerja dengan baik. Agar motoriknya bekerja. Nah, apa sih itu motorik itu? Motorik itu sendiri kemampuan otak kita. Jadi otak itu terbagi menjadi 2, ada otak kecil, ada otak besar. Otak kecil itu ada otak kanan atau otak kiri, sedangkan otak besar itu lebih pada ke motorik kita. Motorik itu pergerakan tubuh kita. Jadi pergerakan tubuh kita itu ditentukan oleh saraf motorik yang ada di otak besar. Saraf motorik kalau dia sudah bisa bekerja dengan baik, apapun yang dikerjakan oleh tubuh kita, termasuk pergerakan tangan, tubuh, mata, dan seluruh organ tubuh kita itu digerakkan oleh saraf motorik, diperintahkan oleh saraf kecil. Cara-cara selain dengan kita menggunakan babul shifa, kita menggunakan treatment seperti akupuntur, kami juga kadang-kadang menganalisa dengan teknik saraf, mungkin dengan totok sarafnya. Sangat diperlukan. Sebab apa? Totok saraf itu sendiri bisa dikerjakan bagi orang-orang yang tidak atau takut dengan jarum. Baik Ustadz, nah tadi kan jika seseorang yang terkena stroke ini sudah mengkonsumsi babul shifa, sudah melakukan treatment yang sudah disebutkan tadi, itu apakah bisa sembuh total Ustadz? Alhamdulillah, dari semua pasien-pasien yang kami tanganin, rata-rata mereka yang sakit disebabkan stroke. Sesuai dengan komitmen kami akan bekerja semaksimal mungkin, kami bekerja dengan hati, kami bekerja untuk kebaikan. Insya Allah, kami akan memberikan treatment sepenuh hati sehingga si pasien itu bisa pulih secara maksimal. Tidak mungkin sempurna, yang jelas tidak mungkin sempurna karena kesempurnaan hanya milik Allah. Tapi alhamdulillah setidak-tidaknya bisa meningkat sampai 90%. Baik Ustadz, nah sekarang apa nih Ustadz pesan untuk keluarga dan sahabat babul shifa yang dari mulai yang sehat, lalu yang masih gejala ataupun yang sudah terkena stroke ini. Nah, apa pesan-pesan agar untuk memotivasi mereka agar lebih semangat lagi dan tidak panik gitu Ustaz? Sahabat dan keluarga babul shifa yang saya sayangi, kalian semua adalah ciptaan Allah. Kalian semuanya diciptakan untuk sehat. Pada waktu kalian sehat, kalian pasti selalu ingat sama Allah. Pada waktu kita ingat akan Tuhan kita, bagaimana cara menjaganya, karena setiap langkah-langkah menjaga kesehatan itu harus didasari dengan bagaimana kita mensyukuri nikmat. Cara mensyukurinya dengan cara pola makan sehat, pola hidup sehat, dan pola pikir sehat. Dan yang paling utama, dekatkanlah dirimu dengan Tuhanmu. Pada waktu kalian mempunyai motivasi atau kekuatan lebih dekat dengan Tuhanmu, Allah akan memberikan kebaikan buat dirimu. Sehat dengan babul shifa, sehat secara lahir maupun batin. Jangan khawatir bahwa kesempurnaan itu hanya milik Allah. Bagaimana cara kita merawat tubuh ini dengan baik? Bagaimana cara kita memberikan asupan tubuh kita dengan baik? Maka jagalah dirimu dengan minum babul shifa dengan baik dan teratur. Insya Allah babul shifa bisa menjadikan kualitas hidup Anda lebih sehat dan maksimal.
Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya dan motivasinya untuk orang-orang di luar sana, keluarga dan sahabat Babul Syifa. Semoga kalian semua, keluarga dan sahabat Babul Syifa, diberikan kesehatan dan dijauhkan dari segala macam penyakit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Babul Syifa, herbal kesehatan kualitas dunia.